wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi anzala idadiyafatan lil anam wa ja'ala min akramis sa'iril islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa huwa rabbul akram wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa huwa khairul anam. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa wajahidina tahirin. Amma ba'du, faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi penguasa alam semesta yang sampai saat ini masih menyertakan jasad dan rohani kita dengan segala nikmat dan karunia-Nya yang tak terhingga berupa kesehatan dan nikmat iman dan Islam. Salam dan selawat kita untuk baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga senantiasa tercurah rahmat dan kemuliaan atas beliau bersama dengan keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan semoga juga sampai kepada kita yang ada di Kelurahan Mataram ini dan bahkan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin wal hadirat jamaah salat Id yang dirahmati Allah. Pada pagi hari ini atas rahmat Allah dan izin Allah Subhanahu wa taala, kita Toto Lebok pada khususnya di tempat ini di pelataran Masjid At-Taqwa Sosok dan seluruh kaum muslimin di beberapa tempat di seluruh penjuru bumi pada umumnya secara bersama-sama merayakan hari kebahagiaan kita selaku hamba Allah yang baru saja menyelesaikan fase ujian ketaatan dan keimanan dengan berpuasa menahan lapar dan dahaga selama 30 hari di sepanjang bulan suci Ramadan yang berakhir kemarin petang. Bahwa pada hari ini di dunia ini hampir seluruh lapisan negeri yang berpenghuni kaum muslimin diwarnai dengan pegikan takbir, tahlil dan tahmid yang bergema dari bibir sang pengabdi pemilik kebahagiaan dan ketakwaan. Kita semua saat ini terbawa arus kebahagiaan secara paripurna, bahagia atas capaian ibadah puasa kita, berbahagia atas apa yang kita kenakan, berbahagia karena pagi ini kita bisa tampil indah, berbahagia karena tubuh dan jasad kita masih bisa terlihat dengan kesehatan yang sempurna, dan berbahagia karena masih sempat berkumpul dengan keluarga tercinta yang selama ini berada di tempat jauh dari kampung Sosok, serta berbahagia karena sampai hari ini kita masih berumur panjang. Karena itu sepatutnya jualah jika pada hari ini tidak lupa kita mengirimkan doa yang terbaik kepada saudara-saudara kita, ibu bapak kita, dan kerabat dan saudara seiman kita yang mungkin lebaran tahun lalu dan bahkan beberapa bulan terakhir ini masih sempat bersama dengan kita, tapi kali ini mungkin salah satu di antara mereka tidak lagi bersama dengan kita hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melapangkan kuburnya, memaafkan segala hilat dan salahnya, serta melipat gandakan seluruh amal kebajikannya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kegembiraan yang kita raih pada hari ini adalah merupakan wujud dan capaian dari usaha kita dengan segala ketaatan dan keikhlasan kita dalam menjalankan ibadah puasa. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih." Orang berpuasa akan memperoleh dua kegembiraan. Kegembiraan saat berhari raya dan kegembiraan saat bertemu dengan Tuhannya.
Hadirin wal hadirat jamaah salat Id yang dirahmati Allah. Di samping itu, Allah Subhanahu wa taala melengkapi derajat kemuliaan kita dengan capaian klimaks berupa ketakwaan yang hakiki bagi pelaku puasa yang selama bulan Ramadan tidak hanya menahan lapar dan haus, tetapi dapat menghindari kegiatan dan kebiasaannya yang sia-sia atau tidak mengandung pahala, dan sanggup menghiasi harinya dengan amalan-amalan kebajikan, termasuk membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya. Sebaliknya, merugilah orang-orang yang selama bulan puasa amat jarang berinteraksi dengan Sang Pencipta dan kegiatan-kegiatan ibadah. Mereka justru disibukkan dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat ukhrawi, keduniaan. Totalitas dalam bekerja menuntut target dan capaian hidup yang semu, sementara urusan akhirat hampir terabaikan, bahkan sujud pun kadang tidak sempat. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka hanya mahir dan memahami tentang urusan lahir saja dan kehidupan dunia, sedang mereka dengan urusan akhirat lalai dan tidak paham. Derajat takwa dari Sang Pencipta merupakan harapan dan mimpi dari semua umat manusia, karena ketakwaan merupakan manifestasi yang harus diselaraskan dalam aspek kehidupan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa syairu ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatun arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin allazina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaiza wal 'afina 'anil nas. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan Allah dan kepada surga yang luasnya langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yassara 'ala mu'siri yassarahullahu fid dunya wal akhirah." Barang siapa memberikan kemudahan atas kesulitan saudaranya, niscaya Allah akan memberikan kemudahan baginya di dunia dan di akhirat. Dan orang-orang yang menahan amarahnya serta orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain, Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sebagai orang yang sudah terpelihara dengan hakikat ketakwaan, marilah kita lebih mengintrospeksi diri dengan meminimalisir segala potensi dosa yang rentan melekat dengan jati diri kita yang bukan tidak mungkin saat ini sudah menganggap gelar ketakwaan justru kembali tersungkuh ke dalam lembah kenistaan dan kemuliaan serta keagungan yang kita berhadapkan di sisi Allah Subhanahu wa taala berubah menjadi wujud kehinaan. Demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, irhamu salasatan minan nas. Kasihanilah dan mawas dirilah terhadap 3 situasi yang ada pada manusia. Azizan zallan, orang berpangkat terhormat yang jatuh hina. Yang kedua, anhariyan hadith qadara, orang yang kaya jatuh miskin. Dan yang ketiga, wal faqihan yal'abu bihil juhwal ahli fikih, ulama, ahli agama yang dibodohi oleh orang yang punya kekuasaan. Hadirin wal hadirat jamaah salat Id yang dirahmati Allah, mensucikan diri tidak melulu dengan pengorbanan besar, dengan skala yang tidak terbatas. Cakupannya kesidaknya dapat dimulai dari diri sendiri, keluarga dan lingkungan terdekat. Orang muttaqin selalu bisa diterima di mana saja dan sanggup menyesuaikan diri. Keimanannya dapat membawa aroma kesejukan dan manfaat bagi siapa saja. Akhirnya, demi agar ridho dan rahmat Allah senantiasa menyertai kita, mari kita saling memaafkan. Rajutlah kembali hubungan persaudaraan yang selama ini terputus, yang selama ini tidak saling tegur sapa. Sambunglah kembali, lupakan semua pertikaian, kesalahpahaman dan apa saja yang menyebabkan kita saling menjauhi. Sungguh celaka bagi kita yang dalam hidup
kita ada kerabat atau keluarga yang masih belum bertegur sapa hingga kita meninggalkan dunia yang fana ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, barang siapa yang memutuskan tali silaturahim, tidak bertegur sapa selama 3 hari sampai dia wafat, maka kelak di akhirat dia bukan termasuk golonganku. Na'udzubillahi min zalik, tsumma na'udzubin salim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikri hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Marilah kita berdoa pada khutbah yang kedua ini, kiranya Allah Subhanahu wa taala senantiasa melapangkan rahmat dan taufiknya kepada kita. Allahumma ghfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajam. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa siyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan naril wafa indal hisab. Rabbana la tusi' qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.